Baik, jadi untuk pertemuan ke-8 atau UTS, nanti kelompok-kelompok yang telah dibagi itu bersama-sama bekerja membuat presentasi PowerPoint terkait dengan algoritma penjadwalan. Ini ada contoh di sini, misalnya yang diangkat di sini adalah SJF. Kemudian di sini dia mulai menjelaskan lebih rinci apa itu SJF, pendekatannya seperti apa, terutama algoritmanya, bagaimana SJF ini berjalan. Jadi SJF ini ada non-preemptif dan ada preemptif. Nah, dari non dan preemptif dan preemptif ini kira-kira nanti kelompok mana yang mau pakai yang non-preemptif, kelompok mana yang preemptif. Perbedaannya kalau kita lihat di sini untuk non-preemptif, prosesnya bekerja melihat bars time terkecil. Jadi ketika saya input proses pertama, bars time-nya 6, kedua 8, ketiga 7, keempat 3, maka dia akan proses dulu P4 dulu. Dia lihat yang ukuran terkecil. Lalu dia cek di antara ini mana yang terkecil. Jadi dia tidak mengikuti siapa yang masuk duluan, dikerjakan duluan. Tapi dia melihat setelah semua masuk, dia lihat mana yang bars time, waktu yang dibutuhkan paling kecil. Dia laksanakan yang paling kecil dulu, terlebih dahulu. Nah, ini menggunakan non-preemptive SJF. Nah, preemptive SJF itu konsepnya berbeda. Dia menggunakan ada sisa bars time. Jadi dia ada membatasi jumlah bars time yang masuk. Contoh ini waktu masuk pertama ada yang 8, kedua 4, 9, 5. Memang pertama dikerjakan adalah yang 8. Tapi yang 8 ini itu dikerjakan hanya sebanyak 4, sisanya 4. Lalu dia loncat kedua, yang kedua ini, ya, yang kedua ini, ya. Jadi posisi itu pertama harus dikerjakan duluan, berapapun walaupun besar atau kecil. Jadi ini pertama harus masuk duluan. Sisanya dia cek lagi di antara 2, 3, dan 4 mana yang lebih kecil dikerjakan dengan batasan 4. Maka dia lihat di sini, ternyata di antara 2, 3, dan 4, 2 lebih kecil, maka dia kerjakan 2 sampai selesai. Lalu dia melihat lagi ke bawah di antara 9 dan 5, ini urut-urutan ya, masuk berikutnya, di antara 9 dan 5, maka dia melihat yang dikerjakan lebih kecil itu bersamanya di P4, dia kerjakan P4. Karena sudah sampai di sini, dia akan kembali lagi ke atas. Ini sudah selesai, ini sudah selesai. Sisa 4 dan 9. Maka 4 dan 9 di sini, dia akan mengambil P1 dulu, 4 dulu. Dia kerjakan 4 dulu, baru dia kerjakan yang terakhir yang P3, 9. Nah, ini yang preemptive. Jadi, ini listing coding yang menggunakan bahasa C#. Ya, listing codingnya ya bisa kalian cari di internet juga sudah banyak. Dan nanti tinggal dikerjakan saja setelah presentasi PowerPoint-nya ya tinggal menjalankan aplikasi. Ya. Jadi tinggal aplikasinya dijalankan. Nah, aplikasinya kita jalankan. Misalnya kita uji coba sesuai dengan kasus yang tadi. Kasusnya adalah SJF di sini misalnya. Nanti sebentar prosesnya agak cepat, jadi dia agak tidak kelihatan ini. Ya, misalnya ini. Masuk pertama 6, 8, 7, 3. Nah,
6873. Prosesnya ada 4, masuk pertama 8, masuk kedua, tadi 6 berapa ya? 6873. 68, P3-nya 73. Nah, ini seharusnya nanti dia mengurutkan seperti yang tadi. Cuman ini karena mereka tidak setting waktunya, sehingga ketika kita enter memang dia jalan tapi cepat langsung hilang. Tapi itu ada muncul tadi ada tabelnya, tabel urutannya seperti apa. Ya, jadi nanti kalau misalnya bisa diatur timingnya di C-Sharp, diatur supaya di settingan itu. Jadi nanti di settingan ini saya mesti kalau buka lagi harus buka ini lagi. Jadi nanti di settingan Microsoft C-Sharp-nya itu, di program CS-nya atau apalah itu, nanti tolong, ya program CS-nya ini, tolong dibuat supaya waktu ketika dieksekusi dikasih jeda waktu dulu baru ditutup, supaya kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Nah itu contoh untuk UTS nanti. Bisa nih mengerti? Bisa, Pak. Ya, jadi kalian kelompok sudah 8 orang, mulai sudah mencari teorinya apa, kemudian saya rasa kalian cari di internet ini sudah sangat banyak, misalnya penjadwalan, SCF, preemptive, karena titik PPT, ya PPTX misalnya. Itu kalau kalian kasih masuk saja atau PPT, nah ini sudah banyak nih. Penjadwalan CPU FCS preemptive, download ini kan sudah banyak. Jadi jangan banyak alasan lagi bilang, Pak ini tidak ada dan seterusnya. Round robin, shortest job, SCF ini sudah banyak di sini terkait penjadwalan, sudah ada banyak. Malahan slide-nya sisa ambil dan tambahkan lagi, misalnya dapat lebih dari beberapa PowerPoint ya. Download dia untuk melengkapi kalian punya slide presentasinya lebih bagus lagi begitu. Karena dasarnya sudah ada banyak sekali. Ini ada priority dan lain sebagainya. Nah, kemudian Pak, ini programnya bagaimana? Aduh, ini penjadwalan SCF preemptive C-Sharp misalnya. Ya, tinggal cari saja. Saya rasa di internet sekarang ini buka penonton mulai kerja sudah. Atau kalau pusing lain, ini sudah ada tutorial ini, silahkan mulai. Jadi sebagai dosen saya hanya memberikan tuntunan, kalian silahkan mencari di mana, sudah pernah ada di mana, ya. Tetapi kalian harus mampu mandiri belajar sendiri, karena sebagai seorang mahasiswa itu bukan seperti di sekolah ya, guru tulis apa di papan, bicara apa kalian mengiyakan saja, tetapi kalian harus mampu untuk beradaptasi dengan semua lingkungan yang ada, ya. Jadi mohon ini diperhatikan, sudah saya kasih tahu clue-cluenya, dan minggu ke-7, ini sudah minggu ke-4, minggu ke-7 saya akan pastikan minimal semua harus sudah 90%, ya, atau kalau sudah bisa sudah 100%, sehingga pertemuan 8 itu tinggal eksekusi, ya, eksekusi untuk penilaian UTS. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jangan lupa di e-learning kita ya, ada absensi ya, absensi di pertemuan, bukan pertemuan 4, tapi ada ya yang sudah masuk dari sini silakan. Ini kan yang tadi join link Zoom-nya, masuk dari pertemuan 4 bisa, kemudian absensi jangan lupa, absen di pertemuan hari ini, pertemuan absensi di sini ada,
Itu mohon diperhatikan masing-masing orang, tiap minggunya absensinya wajib diisi. Ya, di sini masih ada Antonio, Karisma, Dini, kemudian ya masih ada 3 orang. 3 orang yang belum absen. Nah, saya tidak tahu dari sisi kita absen, kehadiran di sini ada 36 orang, tapi yang sudah absen 37. Jadi entah siapa yang sudah absen atau siapa yang belum, tolong pastikan juga kalian absen, ya. Tolong absen supaya bisa ketahuan ya semuanya hadir, karena ya ini juga salah satu bentuk penilaian absensi, tetapi bukan mutlak 25% soft skill dari penilaian. Tapi kemarin kan kita sudah ada beberapa penilaian soft skill lainnya. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi penilaian lainnya. Oke, ini siapa yang bikin titik-titik? Banyak sekali titik-titik di sini. Oke, tolong jangan rekam-rekam sesuatu yang tidak jelas. Kita masuk dalam materi kita hari ini secara cepat saja. Bahwa materi kita sudah melewati bab 1, bagian 1 dan bagian 2, konsep dasar perangkat keras dan konsep dasar sistem informasi. Hari ini kita masuk ke bagian proses. Ya, jadi kita nanti ada beberapa topik, kita sudah habis topik 1, topik 2, nanti kita masuk topik proses, dan mungkin untuk semester untuk 2, 3, 4 untuk sampai UTS ini kita hanya di proses, berakhir di proses dan sinkronisasi. Ya, nanti setelah UTS baru kita masuk ke memori dan sampai topik lanjutan. Jadi hari ini kita akan masuk ke topik proses dan penjadwalan. Saya berharap kalian sudah membaca materi di proses dan penjadwalan sini, dan hari ini saya akan menggunakan materi yang sudah saya berikan ke kalian yang ada di materi utama 2 atau 3. Nanti kalian bisa lihat di sana, saya lupa lagi 2 atau 3. Ini Prentice Hall. Ini nanti darinya siapa nih? Oh, sistem operasi dari Silbercast, Galvin, dan Gagne. Ya, ini masih mirip-mirip dengan Tannenbaum dan yang ini. Ini Tannenbaum, ini siapa lagi? Ya, nanti kalau ini William Stalling. Kalau tidak ada nanti saya akan upload materinya di Google Drive. Ya, nanti tinggal kalian download saja file materinya terkait yang presentasi yang saya muat hari ini. Tapi secara sederhana bahwa ini materi yang ini, PPTX ini juga akan saya upload ke kalian. Jadi ini dalam versi PowerPoint bahasa Inggrisnya terkait sistem operasi yang saya akan terangkan hari ini terkait proses. Baik, bagi yang nanti mengikutinya ada yang tersendat-sendat dan sebagainya karena bahasa Inggris, mohon tidak usah takut, di sini juga sudah ada proses ya. Cuman saya akan meringkasnya melalui PowerPoint yang ada di sini. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini tentang proses.
Ya, jadi yang kita pelajari dari proses ini adalah konsepnya, bagaimana penjadwalan proses, bagaimana operasi yang terjadi di dalam proses itu sendiri, bagaimana adanya kerjasama operasi di dalam proses itu sendiri, bagaimana interproses dari komunikasi, bagaimana komunikasi di dalam sebuah sistem client server. Nah, kita mulai dengan konsep proses. Sebuah sistem operasi akan mengeksekusi berbagai varian program, dan biasanya sistem operasi itu akan mengeksekusi jobs atau tugas-tugas itu di dalam batch system atau sistem batch, dan juga dia akan melaksanakan berbagai program atau task atau tugas juga, tugas-tugas atau task, pekerjaan-pekerjaan itu menggunakan sistem time shared. Ya, dia ada sistem berbagi waktu di sini. Nah, biasanya ada penggunaan textbook untuk aturan-aturan setiap tugas dan proses yang saling bertukar, di mana kalau kita bertanya tentang apa itu proses, proses adalah sebuah program yang dieksekusi atau diproses, ya dilaksanakan lah, sebuah program yang dilaksanakan. Nah, proses yang dieksekusi itu harus memiliki progres, ya, yang sekuensial. Nah, sebuah proses itu biasanya terdiri atas adanya program counter, adanya stack, dan adanya data section. Kalau kita lihat bagaimana proses terjadi di dalam memori, maka kita bisa melihat di sini, ini sebuah memori, penggunaannya dari 0 sampai maksimum. Nah, nanti di sini untuk proses teks berada di sini, proses data ada di sini, proses heap-nya, kemudian ini ada stack-nya ada di sini. Nah, inilah nanti jumlah-jumlahnya akan bertambah, baik teks, data, atau nanti di sini penggunaannya akan terus meningkat. Jadi teksnya membesar, datanya membesar, sehingga nanti dia akan terus meningkat sampai limitnya memori itu. Jika sudah habis, ya biasanya akan terjadi kemacetan, atau kalau kita bilang komputer mulai lambat, dan seterusnya. Nah, bagaimana status dari sebuah proses? Jadi ketika sebuah proses dieksekusi itu, maka statusnya akan berubah. Statusnya apa saja? Ada status new atau baru. Jadi menunjukkan bahwa proses ini telah dibuat, ya, atau sedang dibuat. Nah, running di sini adalah sebuah menunjukkan bahwa instruksi itu telah dieksekusi. Jadi instruksinya bahwa kalau kemarin saya menggambarkannya seperti ini. Kemarin kan kita pernah membuat coding, ya, kita kan kemarin pakai Linux Ubuntu itu. Jadi ketika kita masih membuat filenya itu menjadi file C, kemudian kita sudah buka text editor dan satu terminalnya, ya. Jadi ketika kita buka terminal,
terminal itu posisinya adalah di sini waiting, dia menunggu proses. Jadi kemudian kita mulai new, kita new yang GCC titik nama filenya di-compile untuk bisa dieksekusi. Ketika kita bilang kita enter, ya, kita enter, maka dia akan masuk ke running. Dia dari new berubah menjadi running. Nah, di running itu sebelum dia memunculkan yang ilkom undana itu dia waiting dulu sebentar, walaupun hitungannya millisecond, sangat cepat sehingga kita tidak bisa melihat waitingnya itu. Kemudian setelah itu, setelah di waiting dia masuk dalam posisi ready. Ready itu dia langsung kirimkan ke prosesor untuk segera eksekusi, tampilkan ilkom dan undana misalnya. Maka setelah itu dia proses untuk kerjakan. Setelah kerjakan, baru nanti setelah muncul eksekusinya terakhir, muncul undana terakhir, baru dia terminate. Terminate artinya dia akhiri sebuah proses itu sudah selesai. Jadi proses itu punya urutan adalah prosesnya dibuat dulu, new, kemudian dia running, kemudian dia waiting untuk nanti dieksekusi di prosesor, ready-nya untuk baru setelah selesai di terminate. Nah, ini kita lihat siklusnya, ya, diagram dari sebuah status proses. Jadi dia new, ketika sudah diterima dia posisi ready. Kemudian dia akan masuk ke penjadwalan untuk di running. Tetapi kalau misalnya kemarin itu, saya tidak tahu saya contohkan atau tidak, kalau kita inputnya kurang huruf dan sebagainya, biasanya dia langsung interrupt bahwa oh ini kurang huruf harus besar atau kecil, dia langsung interrupt ke ready. Ya. Atau mungkin kalau dia jalankan tapi ternyata tidak komplit, maka dia akan waiting kemudian dikembali ke ready. Dia akan cek, oh ini di sistemnya kurang include apa, SCH dan sebagainya, ya kurang inputan apa, dia akan kembali waiting dan ready. Tetapi ketika sampai di sini dan semuanya sudah oke, maka dia akan menuju terminate karena dia akan jalan menampilkan apa yang kita mau dan akhirnya dia terminate. Nah, ini diagram dari status proses. Nah, terkait dengan block control process ini biasanya informasi itu berasosiasi dengan setiap proses. Baik itu status proses, counter program, register CPU, informasi penjadwalan CPU, informasi manajemen memori, informasi accounting-nya, informasi status input output. Nah, untuk proses control block atau block control process ini sendiri, kita bisa lihat ini terlihat seperti ini, yaitu ada status proses, nomor dari proses, counter programnya, register, limit memorinya berapa, berapa jumlah file yang di-open dan seterusnya, dibuka dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana CPU mengatur proses ke proses. Jadi ini bagaimana CPU mengatur setiap proses. Jadi di sini operating system, dalam hal ini CPU-nya, dia akan melihat ketika proses pertama dieksekusi, dia akan simpan di proses control block 0. Lalu begitupun akan dia cek lagi di sini, misalnya di sini ada proses control block 1, statusnya ini yang akan dieksekusi oleh proses yang P1. Maka ketika sudah dieksekusi, maka dia akan kembalikan lagi statusnya
Awalnya diambil statusnya, kemudian dikembalikan statusnya yang sudah di-save, ya. Kemudian dia mengambil lagi status dari PCB 0, baru dia kembalikan lagi ke proses 0, P0. Untuk antrian penjadwalan, antrian proses penjadwalan, ya, proses antrian penjadwalan, proses antrian penjadwalan. Di situ ada antrian tugas atau job, di mana di sini merupakan kumpulan dari semua proses dalam sistem. Lalu ada namanya antrian dari ready itu sendiri adalah sejumlah proses yang berada di dalam memori yang sudah siap dan menunggu eksekusi. Kemudian ada antrian perangkat. Di sini adalah sejumlah proses yang menunggu untuk perangkat input-output, dan proses migrasi di sepanjang antrian yang ada itu. Nah, ini posisi antrian yang siap atau ready, dan sejumlah antrian perangkat input-output. Di sini ada namanya antrian yang siap, kemudian ada make type unit 0, unit 1, dan ada penggunaan disk unit 0, dan ada terminal unit 0. Jadi ini hanya menunjukkan bagaimana prosesnya terjadi, di mana kalau ada antrian yang sudah siap dikerjakan, dia pasti punya antrian headernya, di mana ada head dan tailnya, yang mana ketika diproses ke PCB atau proses control blocknya, maka tiap proses control blocknya ini akan mengeksekusi dari ready queue yang diberikan. Nah, di sini juga nanti ready queue ini ada yang beberapa muncul seperti ini, diberi nama make type unit 0, unit 1, dan seterusnya, yang nanti juga akan dieksekusi oleh proses control block. Dan di sisi hard disk itu ya, konsepnya sama, nanti dikerjakan juga oleh proses control block. Dan di sisi terminal ini maksudnya ini di proses hard disk dikerjakan, hard disk dikirim ke sisi misalnya nanti internet dan jaringan lainnya, ya konsepnya juga sama seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana representasi dari penjadwalan proses itu sendiri. Representasi dari penjadwalan proses itu kita bisa lihat di sini bahwa CPU akan menunggu apakah ada request dari input output, apakah ada penggunaan waktu yang sudah expired, apakah ada pembuatan child, apakah ada interrupt di sana. Kemudian kalau semuanya itu ada, maka akan masuk ke antrian yang siap dieksekusi oleh CPU. Kalau belum, maka akan kembali lagi prosesnya berulang, termasuk dengan inputan-inputan lain yang akan masuk ke antrian yang sudah siap. Kemudian antrian ini masuk ke CPU untuk dieksekusi, kalau selesai dia akan keluar hasilnya. Nah, untuk penjadwalan ini sendiri ada namanya penjadwalan jangka panjang, ada jangka pendek. Nah, terkait dengan penjadwalan job atau pekerjaan-pekerjaannya, di sini akan dipilih proses mana yang akan dibawa ke antrian yang ready ini, yang siap dieksekusi. Nah, kemudian kalau yang short term scheduler ini di sini
terkait dengan CPU scheduler. Kalau long terkait dengan job scheduler, kalau short terkait dengan CPU scheduler. Jadi dia akan mengecek proses mana yang akan dieksekusi ya, selanjutnya dan mengalokasikan CPU agar bisa mengeksekusi proses tersebut. Selain long term scheduler dan short term scheduler atau penjadwalan jangka panjang dan jangka pendeknya, nanti kita ada mengenal dengan penjadwalan jangka menengah. Jadi jangka menengahnya ini kita bisa lihat di gambar ini bahwa CPU dia akan menunggu apakah ada input-output yang masuk ke antrian yang siap dieksekusi atau ready QW, dan juga dia akan mengecek proses apa yang sudah sebagian dikerjakan ya, atau sebagian belum, supaya nanti dia bisa mengeksekusi sisa dari proses yang mungkin dibagi-bagi dalam bagian-bagian tertentu karena ukurannya besar atau prosesnya cukup panjang, dibagi-bagi agar mampu lebih mudah dieksekusi oleh CPU. Baru dihasilkan hasil dari proses di dalam CPU atau tampilan yang diinginkan oleh user atau hasil dari program aplikasi yang dijalankan. Nah, berkaitan dengan penjadwalan itu, waktu yang dibutuhkan untuk penjadwalan jangka pendek itu hanya memakan milidetik, sedangkan jangka panjang itu bisa beberapa detik hingga beberapa menit, dan biasanya penjadwalan jangka panjang ini berkaitan dengan multi-programming. Ya, jadi ada lebih dari satu program aplikasi yang kita buka. Nah, proses juga dapat dideskripsikan sebagai proses di dalam input-output, atau I/O bound process, di mana akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk melaksanakan input-output dibanding komputasi. Jadi di sini akan terjadi banyak bars pendek dalam CPU, sedangkan CPU bound process atau proses untuk bound CPU ini dia akan lebih membutuhkan banyak waktu di sisi komputasi. Jadi di sini barsnya yang panjang-panjang. Jadi tadi barsnya yang tadi kalau pendek-pendek ya 1, 2, 3, 4. Kalau yang panjang-panjang mungkin 20, 30 waktunya, time-nya itu lebih banyak begitu. Nah, terkait dengan switch, dalam konteks switch, ya ini kita masuk bagaimana di sisi switch. Ketika CPU men-switch atau memindahkan satu proses ke proses lainnya, di sini sistem harus menyimpan status dari proses lama dulu, dan baru dia mengambil status baru yang akan di-save untuk dibuatkan status baru tersebut. Nah, jadi konteks switch time ini biasanya melampaui, di mana sistem ini biasanya tidak berfungsi dengan baik ketika saat switching. Jadi dia, kita bilang ketika saat switching itu pasti ada lag atau ada time, atau kita bilang ada jeda, atau mungkin ya kalau di sisi aplikasi ya tidak langsung muncul begitu saja, tapi ada butuh jeda atau waktu tertentu yang walaupun hanya sepersekian detik, jadi mungkin secara kasat mata kita merasa bahwa tidak ada terjadi hal apa-apa di sana. Berkaitan dengan kebutuhan waktu ini ya, ini juga tergantung dari dukungan hardware-nya, hardware support.
Jadi semakin bagus atau semakin cepat CPU-nya, memorinya, kapasitasnya semakin besar, maka otomatis pertukaran proses ini juga akan lebih mudah. Contoh misalnya kalian lagi main game, tiba-tiba kalian buka aplikasi satu lagi yang berat. Jadi ketika kalian pindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain itu, ketika switch itu, dia berpindah itu, ternyata di situ kadang bisa paling parah sampai error. Ya, sampai error aplikasi tersebut tidak bisa keluar dan sebagainya. Ya, itu paling parah. Kalau tidak, ya dia butuh jeda dulu baru bisa proses di aplikasi kedua itu berjalan normal. Kadang suka agak lag begitu, ada jeda-jeda seperti itu. Nah, terkait dengan pembuatan proses atau proses creation, yaitu di sini proses parent atau proses orang tua akan membuat proses child-nya, di mana biasanya konsepnya menggunakan bentuk dari proses tree. Ya, jadi kalau misalnya ini seperti apa, ya nanti tolong lebih mendalam, baca lagi modul praktikum. Bagaimana apa itu parent proses, child proses. Nah, di situ nanti akan dijelaskan lebih detail. Nah, terkait dengan berbagi sumber daya, di sini antara parent dan children akan berbagi semua sumber daya yang ada, di mana sebagai child dia akan berbagi subset dari sumber daya parentsnya. Jadi contoh seperti kemarin kita membuat fork pada Linux itu, maka dia akan menuliskan sebuah karakter undana, ya, tetapi dia pakai subsetnya pakai punya parentnya yang ilkom itu. Nah, itu contoh saja. Nah, jadi parent dan child share no resource. Jadi ada juga kadang parent dan child ini tidak berbagi sumber daya apa-apa. Di sisi eksekusinya, parent dan child ini biasanya akan mengeksekusi secara bersamaan, tetapi biasanya bergiliran. Siapa yang selesai dilanjutkan yang lain. Jadi ini nanti juga sudah ada di materi praktikum, mohon dibaca nanti. Dan di sini parent akan menunggu child sampai selesai. Nanti ada gambarnya di belakang. Nah, terkait dengan masih lanjutan pembuatan proses ini, ya adanya alamat, spasi alamat, atau ada space atau ruang alamat, ada ruang alamat, di mana si child ini akan menduplicate atau menduplikasi ruang alamat dari orang tuanya. Dan si child atau si anak ini adalah mempunyai sebuah program yang akan dimasukkan ke dalam ruang alamat tersebut. Nah, contoh dari pembuatan proses itu di Unix atau Linux itu yang kemarin kita pakai sistem call fork. Ya, fork ini untuk membuat sebuah proses baru. Sedangkan exec, ya, exec di after fork ini untuk mereplace proses memori dengan sebuah program baru. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ketika kita membuat fork, maka parentnya sudah berjalan, tapi dia masih menunggu. Dia tunggu child-nya selesai dieksekusi, baru nanti hasilnya dikeluarkan. Nah, ini contoh program proses forking yang mana nanti ada di praktikum. Saya tidak bahas di sini, nanti sudah materinya di praktikum. Nah, ini adalah proses tree yang tadi saya bilang. Kalau nanti kalian, saya tidak tahu, sudah ambil mata kuliah jaringan saraf tiruan misalnya, kita anggap saja di sini adalah jumlah kematian karena corona, misalnya ini berdasarkan usia, ya
paling rentan misalnya adalah yang usia lansia, baru usia dewasa, usia anak-anak. Dari lansia ini misalnya di sini, oh ini yang tanpa penyakit bawaan, ini dengan penyakit bawaan. Lalu bisa saja ada dia punya runutan-runutan ke bawah. Itu karena apa, dan seterusnya. Jadi ini konsep proses tree, bisa juga untuk mengidentifikasi sebuah penyakit dan lain sebagainya, bisa menggunakan konsep tree itu. Nah, bagaimana terkait dengan proses berakhir atau termination proses termination, proses untuk mengakhiri atau mengabort suatu proses. Nah, di sini ya, di sini bisa kita konsep bahwa ketika nanti sudah berakhir kita pakai exit untuk mengakhiri proses itu. Jadi kalau proses untuk menunggu bisa pakai fungsi wait. Lalu proses untuk langsung mengakhiri bisa pakai abort. Ya. Nah, terkait dengan cooperating process, proses operasi yang cooperating itu, maka kita dibagi dua, ada independent dan cooperating process. Independent process itu sebenarnya dapat berdampak atau tidak kepada eksekusi dari proses yang lain. Begitupun cooperating ini sebenarnya bisa berdampak atau berefek ataupun tidak. Yang pertama itu, kalau independen itu dapat berefek atau tidak. Sedangkan kalau cooperating itu dapat berefek atau dapat menginfeksi eksekusi dari sebuah proses. Jadi otomatis cooperating ini akan berefek, sedangkan kalau independen ini bisa berefek atau bisa tidak. Nah, keuntungan dari cooperation process ini sendiri adalah terkait dengan berbagi informasi, komputasinya semakin lebih kencang, modularity-nya lebih baik, dan convenience. Untuk masalah, contoh masalah antara produsen dan konsumen, jadi paradigmanya cooperating process ini, proses yang saling berkorporasi, contohnya antara seorang produser dan konsumer, atau produsen dan konsumen. Di sini kita tahu antara produsen dan konsumen ini pasti punya, di dalam prosesnya ini saling kait-mengait, saling terkait. Produsen menghasilkan gula, konsumen membutuhkan gula. Kalau konsumen kelebihan gula, tidak mungkin akan membeli gula ke produsen. Ya, ini dalam kehidupan sehari-hari, tapi dalam sebuah sistem komputer juga seperti itu. Si proses A lagi diam, tidak mungkin dia akan meminta CPU, kamu kerja ini. Ataupun kalau CPU-nya lagi hang, kamu mau kirim apapun tidak akan jalan, dan seterusnya. Ya, terkait dengan itu ada dua yang kita pelajari, yaitu unbounded buffer dan bounded buffer. Ya, dengan tempat penyimpanan sementaranya ada yang unbounded, ada yang bounded. Maksudnya di sini adalah unbounded buffer itu dia terkait dengan penyediaan atau tempat untuk tidak adanya limit size dari sebuah buffer. Nah, jadi di situ dia tidak menggunakan praktek penggunaan limit size. Jadi, oh ini dibatasi limit size-nya sekian, tapi dia bebaskan di situ. Sedangkan bounded buffer ini dia sudah membatasi, jadi sudah fix buffer size-nya. Jadi kalau kamu mau kirim download dari internet misalnya menggunakan aplikasi A, itu kecepatannya hanya diberikan maksimum kecepatan adalah 1 Mbps. Ya, itu sudah fix. Tidak bisa lebih dari itu, kurang ya tidak apa-apa, tapi fixnya seperti itu. Nah, sedangkan no limit, no practical limit size atau unbounded buffer ini ya, dia tidak ada batasan limit. Ya, berapapun
diberikan. Itu contoh penggunaan WiFi kan kita kadang dibatasi kecepatan Anda hanya 2 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps. Ya itu sudah bounded buffer. Dia sudah bikin batasan. Sedangkan unbounded buffer itu yang dia unlimited tanpa ada batasan misalnya. Ya, ini contoh, ini buffer size-nya, sudah diatur size-nya, ukurannya. Atau dalam database ketika kita membangun ukuran telepon, kita batasi ukurannya hanya 12. Tidak mungkin input HP, nomor HP lebih dari 12 misalnya. Tapi ternyata tiba-tiba ada nomor HP sampai 13 angka ya. Kita harus rubah lagi buffer size-nya menjadi 13. Jumlah ukurannya. Nah, ini konsep bounded buffer. Ya, ini konsep remove metodenya. Ya. Di sini remove-nya ada di sini. Kalau insert-nya kita bisa lihat di sini ketika diproduce itemnya, kemudian nanti karena tidak ada free buffer, maka dia akan itemnya itu kasih masuk ke buffer, dan ini adalah in plus 1% buffer size-nya. Nah, ini insert method, jadi nanti dimasukkan ke dalam in-nya ini di sini. Kemudian remove method, ya ini silakan nanti remove-nya ada di sini. Buffer out-nya masuk ke item, sedangkan out-nya adalah out plus 1% buffer size-nya. Nah, interproses komunikasi, itu komunikasi interproses. Di sini adalah sebuah mekanisme untuk proses, untuk berkomunikasi dan sinkronisasi dengan aksinya. Dan pesan dari sistem itu adalah proses komunikasi dengan beberapa atau dengan ya proses komunikasi antar proses itu sendiri tanpa adanya resorting untuk variabel-variabel yang dibagi. Kemudian terkait dengan dukungan fasilitas IPC untuk 2 operasi, di sini ada intinya dalam sebuah komunikasi itu pasti ada pengirim dan penerima, harus ada send dan receiver, sender dan receiver, pengirim dan penerima, pesan yang dikirim dan pesan yang diterima. Kemudian intinya link atau hubungan komunikasi itu ada menggunakan secara fisik dan logika. Secara fisik itu ya ada berbagi memori, kemudian penggunaan hardware, bus hardware-nya, kemudian secara logika ya di properties logikanya. Kemudian ini sebenarnya menjadi pertanyaan ke kalian untuk coba kalian menjawabnya. Bagaimana sebuah link dapat stabil, kemudian apakah sebuah link dapat berasosiasi dengan lebih dari 2 proses, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan ini silakan kalian baca dan mencari jawabannya masing-masing. Nah, ini model komunikasi. Ya, ini contoh model komunikasi. Kalian bisa lihat di sana. Ada proses A dan proses B. Ya, ini prosesnya yang pertama berjalan sendiri. Kalau ini berbagi atau share. Kemudian komunikasi langsung atau direct communication. Jadi dalam proses itu harus memberikan nama satu dengan yang lainnya. Misalnya si message ini diberi nama P, receive itu dinama Q, kemudian properties dari sebuah link komunikasi itu ya di sini. Ini ada beberapa jawaban di sini sebenarnya adalah untuk menjawab pertanyaan di depan. Ya, jadi bagaimana dengan link? How are link established? Link are established automatically. Jadi dia akan secara otomatis establish. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab di belakang sini.
ada komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung itu seperti kita menggunakan handphone kita, berbicara, misalnya WA, komunikasi yang langsung, ya. Sedangkan tidak langsung itu yang via email, ya, itu adalah komunikasi tidak langsung. Bagaimana kita membuat email baru, menghapus pesan dan sebagainya, saya rasa ini sudah kalian terbiasa. Mailbox sharing. Mailbox sharing ini seperti kita menggunakan Google Drive. Saya sharing filenya melalui e-learning. Kalian bisa mendownloadnya. Ya, sinkronisasi. Ya, terkait dengan sinkronisasi ini, pesan yang dikirimkan itu ada yang bisa diblok dan tidak diblok. Nah, contoh kasus sederhana blocking dan tidak blocking ini, saya kasih contoh saja di Google Drive. Google Drive itu ada yang hanya bisa dilihat, ada yang bisa di-download. Jadi kita bisa setting dia propertiesnya, ada yang bisa dilihat dan ada yang hanya bisa di-download. Nah, itu masuk dalam asinkronos karena dia masuk dalam email. Sedangkan kalau sinkronos, pembicaraan langsung itu kan kalau handphone kita kan ketika kita telepon bisa saja kita blok orang tersebut. Misalnya ada telepon masuk tapi ada orang telepon lagi, kita blocking dulu yang satu orang, kita buka yang telepon masuk kedua misalnya. Nah, ini sistem blocking untuk sinkronos. Kalau asinkronos yang komunikasi dua arah tidak langsung, ini komunikasi dua arah atau lebih yang langsung. Nah, ini komunikasi dua arah atau lebih yang tidak langsung. Ini yang langsung. Terkait dengan buffering atau tempat penyimpanan sementara itu, di sini ada 3 cara implementasi antrian pesan yang akan dikirimkan melalui sebuah link. Di situ ada namanya zero capacity atau null message, di mana pengirim harus menunggu receiver dulu. Lalu ada bandwidth capacity, di sini ada batasan ukuran pesan yang akan dikirimkan oleh pengirim jika link itu ada dalam keadaan penuh. Lalu unbounded capacity itu adalah ukuran yang tidak diatur terkait dengan pengirim yang tidak perlu menunggu. Jadi dia ya kapanpun bisa mengirimkan karena posisi linknya tidak akan full. Nah, terkait dengan komunikasi client server, hal-hal yang perlu diketahui adalah soket. Ya, kira-kira soketnya masih pakai soket yang RJ45K atau soketnya sudah soket yang berbasis untuk penggunaan fiber. Kemudian RPC, remote procedure call. Remote procedure call ini terkait dengan bagaimana kita mengakses dari user ke server itu atau klien ke server. Tidak perlu harus ke servernya, kita bisa meremote akses dari rumah asal terkoneksi internet dan kita bisa connect ke IP servernya. Lalu remote method integration ini ya, ini juga hal-hal yang biasa digunakan untuk meremote. Misalnya mengatur tentang pembayaran kuliah online dan sebagainya, ini juga biasanya penggunaan bahasa pemrograman menggunakan metode invocation ini. Nah, kita lihat di sana contoh ada sebuah socket yang akan menentukan sebagai endpoint dari sebuah komunikasi, di mana diisikan dengan IP address dan port, di mana IP address-nya kalau kita dapat contoh soket seperti ini, kita bisa mengatakan ini adalah portnya dan ini adalah hostnya. Dan biasanya komunikasi itu pastinya di antara sebuah jalur dari soket tersebut. Jadi ada pair-nya ada 2, satu masuk, satu keluar. Jadi satu untuk terima, satu untuk kirim. Ya, ada send dan receive. Nah, ini di sini soketnya pasti nanti ada satu untuk terima, satu untuk kirim kembali ke server.
terkait dengan remote procedure call ini terkait dengan bagaimana proses dalam hal ada di sistem jaringan, bagaimana sisi klien bisa mengakses sisi server sama seperti dia berada pada sisi server. Saya bisa mengakses laptop kalian, misalnya laptop kalian sebagai server, saya sebagai klien, saya bisa masuk dan mengatur semua karena di sisi proxy-nya sudah diatur untuk bisa ditembus, bisa dikelola dan seterusnya. Nah, ini contoh eksekusi RPC. Ini silakan baca saja remote method invocation, invocation-nya ya silakan. Ini ya intinya program dari Java ini bisa meremote objek. Objeknya apa di dalam aplikasi tersebut. Nah, marshalling parameters tidak perlu terlalu kita bahas lebih mendalam. Saya rasa sudah cukup banyak kita membahas terkait dengan proses itu sendiri, baik di sisi hardware-nya, baik di sisi software-nya, baik di sisi jaringannya. Kita sudah membahasnya cukup banyak, cukup walaupun tidak terlalu detail. Untuk detailnya silakan kalian nanti membaca lagi di materi konsep proses yang sudah saya berikan kepada kalian. Nah, oke. Jadi hari ini kita sudah membahas konsep proses itu sendiri. Nanti minggu berikut kita akan bahas lagi lebih jauh terkait dengan bagaimana itu treat, scheduling, sinkronisasi proses, dan lain sebagainya. Sampai di sini saya tanya dulu. Ada yang mau bertanya mungkin? Terkait penjelasan proses? Atau bingung karena bahasa Inggris, jadi Pak kami bingung mau tanya dari mana, mulai dari mana, berakhir di mana. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya menganggap semua mengerti. Sangat mengerti. Jadi tolong, materi yang ini saya akan upload juga ke Google Drive, nanti saya taruh di materi sinilah. Materi utama 4 kah, 5 kah, Silvercast. Saya tambah lagi di sini materi utama 4. Nanti bisa kalian buka dan baca-baca untuk menambah referensi, atau ada yang mau belajar bahasa Inggris ya sekaligus belajar di sana. Nah, pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Kemudian saya mau pastikan dulu, sudah bagi kelompok? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, Sudah, di sini Pak. kan ada FCFS, SDF ada 2, preemptif, non-preemptif, berarti sudah 3, prioritas 4, round robin 5, multilevel QW 6, multilevel feedback QW 7. Nanti ada algoritma penjadwalan yang lain, itu cari di internet sudah sangat banyak. Kalian tinggal tulis saja algoritma penjadwalan. Ini lihat nih. SCF, preemptif, non-preemptif, FIFO. FIFO ini tolong, FIFO dan FCSS sama. Jadi jangan sampai ada kelompok yang FIFO, ada kelompok yang FCSS. First in, first out itu sama saja dengan first come, first serve. First in sama dengan first come. First out sama dengan first serve. Bisa mengerti? Jadi jangan ada yang satu FIFO, satu FCFS. Karena ini sama. 1, 2, 3. SDF itu non-preemptif dan preemptif. 1, 2, 3.
4, 5. Dan ada masih banyak lagi. Kalian bisa cari algoritma penjadwalan menggunakan, jangan C Sharp misalnya. Karena kalian sudah terbiasa dengan C Sharp ya. Jadi saya cari di sini yang C Sharp. Kalian bisa cari sudah algoritma penjadwalan ya, ada C dan C Sharp, bedanya tipis-tipis lah. Ini silakan cari sudah, atau mau lebih detail apalagi tinggal ketik, ini ada round robin dan sebagainya ya. Jadi masing-masing tolong buat konsepnya satu kelompok satu algoritma dan harus berbeda, jangan sampai 2 kelompok satu algoritma. Kalau masih terdapat 2 kelompok satu algoritma maka nilainya akan saya potong. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa, Pak. Sehingga kalian bikin di grup itu masing-masing muat sudah kelompoknya siapa-siapa, namanya siapa-siapa, judulnya apa, sebelum diambil alih orang, ya. Jadi kalau sudah cepat tentukan, langsung mulai kerjakan sudah, jangan tunggu-tunggu lagi. Karena sekarang pertemuan 4, sisa 3 pertemuan lagi, maka pertemuan ke-8 sudah presentasi baik PowerPoint maupun programnya, ya. Oke, sekian. Jangan lupa, saya mau pastikan lagi sudah install Linux dan VirtualBox-nya. Sudah, Pak. Yang belum tanya ke yang sudah sebagai tutornya. Ya, kalau mau datangi ke rumahnya silakan. Tapi jangan bawa. Oh, jangan bawa corona ke rumahnya. Ya, cukup bawa laptopnya. Ya, ada yang bicara, siapa? Dev kan? Atau siapa tadi? Mau tanya apa? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, minggu depan kita praktikum, karena itu wajib semua berada di depan laptop. Bagi yang tidak punya laptop, bergabung dengan yang punya laptop. Atau bagaimana mengusahakan punya laptop, terinstall Linux, terinstall VirtualBox, ada Linux di dalamnya, bisa buka text editor dan terminal untuk bisa eksekusi modul praktikum. Jangan lupa download modul praktikumnya. Yang sudah install boleh latihan di rumah duluan, supaya nanti tinggal saya minta, ya silakan Adityo munculkan layar kamu hasil eksekusi latihan 1 atau latihan 2 dan seterusnya. Langsung saya nilai di situ. Mengerti? Mengerti, Pak. Ngerti, Pak. Lambat-lambat. Mengerti, Pak. Saat kita kuliah ya, resikonya saya minta dia tidak muncul, ya tidak dapat nilai toh. Begitu saja, sederhana saja ya. Oke, jadi yang sudah langsung sudah itu download materi, latihan-latihan yang ada, eksekusi supaya ketemu kendala. Ya, bisa cari-cari di internet, cari masalahnya apa. Ya, karena di situ ada beberapa yang sengaja ditrik untuk kalian agak pikir sedikit. Ya, semoga semua lurus-lurus. Ya, oke. Demikian untuk pertemuan hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat siang, sampai jumpa di materi pertemuan berikut terkait dengan treat dan selanjutnya. Semoga kalian bisa mengikuti materi dengan baik. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat pagi menjelang siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Pak,